بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، كنا بالأمس انتهينا من الدرس الثامن، أليس كذلك؟ Wala. Kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-8. Alhamdulillah. وهذه الليلة إن شاء الله، malam hari ini insya Allah kita سندخل إلى الدرس التاسع. Kita akan masuk ke pelajaran ke-9. لكن قبل ذلك، هل لديكن سؤال عن الدرس الماضي؟ Apakah ibu sekalian ada pertanyaan tentang pelajaran yang lalu? Ada PR kan, Ustaz? Oh iya, ada PR. Alhamdulillah. Saya hampir lupa. Ada Tsamin kemarin masih tersisa satu tamrin untuk PR, ya kan Ibu ya? Iya. Ustaz. Betul, khairan. Yang mana kemarin? Latihan Ini Om ya. At-tamrin ar-rabi', latihan 4. Di sana ada fi'lun, semuanya fi'lun yang ada di sana. Fi'lun madin. Di sana ada berapa fi'lun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Ada 14 semuanya Ibu sekalian. Ada kharajtu, jalasna, sami'ati, ثم شربتن، دخلوا، حفظنا، أكلتم، فتح، فهمتن، كتبت، غسلت، لعبوا، دخل، وضربت. Perintahnya apa? Ainil fa'ila fima yali. Tentukan fa'ilnya dari setiap fi'lun berikut ini. Jadi kita diminta untuk menyebutkan fa'ilnya ya, fa'ilnya mana. Begitu Ibu ya. Kita coba Ibu sekalian. Nabda, kita jawab dua-dua saja ya, biar lebih cepat. Nabda min Bu Anita, tafadhal. Kharajtu fa'ilunnya tu. Tak itu disebut tak apa? Ya Allah, astagfirullah. Tamu takalim. Ta'ul mutakallim. Itu kan ya? Tapi ada tulisannya saya nggak lupa. Ta'ul mutakallim. Ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Oh gitu ya. Ya udah. Jalasna. Jalasna itunya fa'ilunnya domirun. Apa namanya Om? Mutakalim juga. Al-mutakallimin. Mutakalimina, domirun, mutakalimina. Terus apa lagi tadi terus? Domirun, muttasilun, wa alamatur raf. Enggak, domir enggak marfu tadi. Ya udah enggak apa-apa. Ini dalam keadaan rafa sebagai fa'il gitu ya. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Enggak ada wa alamatur raf'in. Fi mahalli raf'in. Oh, fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in atau dalam keadaan rafa gitu ya. Baik, siap.
Jadi dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, gitu kita singkat gitu dulu aja. Fi mahalli itu dalam kondisi atau dalam keadaan atau menempati posisi ism. Misal kalau kita katakan misalkan fi mahalli raf'in, berarti maksudnya menempati posisi ism marfu. Karena kan sebagai fa'il itu kan harusnya marfu, ism marfu, ya tuh ya. Iya. Naam. Sedangkan dhamir itu menempati posisi fa'il, berarti seharusnya dalam keadaan rafa gitu. Gitu ya. Astagfirullah alaik. Ya masalah, yang penting sudah bisa menentukan mana fa'il. Yastamir. Ba'daha astagfirullah alaik. Ba'daha wa ashraha. Tafadhali. Sami'ati wa syaribtunna. Sami'ti. Hah? Sami'a fi'lun. Kemudian ti ta'ul mukhatabah. Jayyid. Dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sant. Masyaallah. Thumma syaribtunna. Syaribtunna. Syariba fi'lun. Apa Om? Al-mutaharikah ya Ustaz ya? Ta'ul mukhatabat. Syarib. Oh iya. Ta'ul mukhatabat. Dhamir. Dhamir mutasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jayyid. Sedangkan nun yang bertasydid itu apa Om? Musyaddadah alamatun alamatu jam'il muannas. Gitu Ibu ya. Alamatu jam'il muannas. Ya bingung Bu Asroha ya, insyaallah ya. Sebutannya Ustaz masih bingung. Allah alaik lawat. Ustaz. Baik, nastamir. Ba'daha Bu Dewi nampaknya. Bu Dewi, apakah malam ini bisa bersambung suaranya? Dakhalu wa hafidna. Bagaimana Bu Dewi? Kalau misalnya belum bisa, berarti kita lanjutkan terlebih dahulu ke ini ada chat ini beliau. Izin menyimak. Naam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastamir idzan ba'daha Budita, tafadhali Budita. Dakhalu wa hafidna. Oh, ini ternyata PR-nya bukan bikin kalimat ya, Ustaz. Oh, ini sudah membuat kalimat semuanya, Om. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak ini, Om. 14 sudah jadi kalimat semuanya, Om. Udah, makanya saya kira Masya Allah. Malah yang gini. Tapi nggak apa-apa, ini latihan juga berarti. Nah, bagus berarti, Om. Latihan menyusun kalimat. Nggak rugi, insya Allah. 14 kan lumayan, Om ya. 14 susunan kalimat. Saya kirain bikin kalimat PR. Tadi sampai mana? Dakholu sampai ya? Dakholu dan hafidna. Dakholu. Dakholu fa'ilun. Wawul jama'atu fa'ilun. Nah, nggak apa-apa. Jadi dakhalanya itu fi'lun ya. Oh iya, dakhala itu fi'lun, kemudian fa'ilnya fa'ilnya wawul jama'ati. Ya, wawul jamaah. Jadi wawul jamaah itu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun gitu ya. Yang penting gitulah. Susah ini. Yang penting bisa dipahami ya, itu dhamir muttasil dalam keadaan rafa karena sebagai fa'il gitu ya. Iya. Nah, itu kan tinggal bahasa Arabnya aja. Baik. ثم حفظنا Bu Dita, tafadhali. Hafidna. Nah, hafidna.
hafidna fa'il. Hafidhonya fi'lun. Hafidhonya. Oh ya, hafidhonya fi'lun. Terus na-nya Itu nun apa itu? nun niswah. Nunun niswati, nunun niswati fa'ilun. Enggak masalah kalau langsung gitu enggak masalah. Atau nunun niswati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Gitu ya. Enggak masalah. Yang penting kita paham bahwasanya nunnya itu adalah fa'ilnya. Gitu Om ya. Iya. Ini enggak usah terlalu dibikin ribet dulu. Baik, Jangan paham. teman-teman. Jadi bertahap Om. Ya pada saatnya ya kita akan sampai pada saat yang ribet. Ya. Tapi kan mungkin kalau bertahap itu kan nggak Shock. udah nggak kaget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi penting misalkan ketika mengerjakan soal itu pastikan betul-betul kita paham perintahnya apa. Itu penting. Makanya dulu kalau saya di pondok itu setiap kali ujian itu selalu saya kita santri itu selalu diingatkan oleh ustadz itu fahmus soal nisful jawab. Fahmus soali Memahami soal atau pertanyaan itu setengah dari jawaban gitu. Karena ya kalau nggak paham gimana ngerjainnya kan itu. Iya Itu sih. udah paham soal itu sudah setengah, udah dapat setengah itu ini akhirnya. Yang meskipun salah ya setidaknya nggak salah benar-benar gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi nggak ada ruginya insya Allah kalau Bu Dita tadi kalau misalkan ini sudah dikerjakan semuanya jadi jumlah semuanya itu insya Allah nggak ada ruginya karena sudah latihan untuk menyusun jumlah juga. Gitu kan Bu Dita ya? Iya Ustadz. Kemarin masih banyak salah juga. الله عليك لا بأس ما في مشكلة. طيب نستمر بعدها بيوني تفضلي أكلتم وفتح. Akaltum akala fi'il fi'lun akala fi'lun benar Ustaz, akaltum akalnya fi'lun kayaknya apa ya? Itu namanya apa? Ta'ul mukhatabin gitu ya. Ta'ul mukhatabin. Jamak mudzakkar. Ta'ul mukhatabin itu adalah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il. Jadi taknya itu yang sebagai fa'il Om ya. Sedangkan mimnya itu apa Om? Alamatul jam'i. Jayyid. Tanda jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar gitu kan Om ya? Atau lengkapnya alamatu jam'il mudzakkar. Rahmah alaik. Tuma fataha. Bagaimana? Bu Yuni fataha. Fataha fi'lunnya. Na'am, fataha itu fi'lun. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya wal fa'ilu fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Masya Allah, fatahna alaik. Naam, fataha itu fi'lun madin, kemudian fa'iluhu dhamirun muttasilun dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Gitu ya? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Enggak bingung kan Bu Yuni ya? Insyaallah Ustaz. Fatahna alaik. الآن نستمر نعود إلى أبو Anita, tafadhali fahimtunna wa katabta. Fahimtuna tuh fahimma itu ini apa fi'lunnya. Terus si
Tuh, ta-nya itu sebentar. Ta'ul mukhotobat. Naam, ta'ul mukhatabat. Mukhotobat. Domirun. Domirun. Sebentar Ustaz. Domirun mutasilun ya. Domirun mutasilun fi mahali rofin fa'ilun kali. Naam, iya betul gitu. Dalam keadaan rafa sebagai fa'il kita udah. Kemudian nun itu nun apa? Nunnya itu alamatul jam'il muannas. Wan nun alamatu jam'il muannas. Fatahlah alaik. Thumma katabta. Kataba fi'lun. Kemudian tanya itu ta'ul mukhotob. Domirun mutasilun fi mahali rofin fa'ilun. Nanti domirun mutasilun fi mahali rofin fa'il. Sama kan semuanya. Fatahlah, udah nggak bingung ya? Insyaallah. جيد فتحنا عليك ثم نستمر بعدها بأشرحها تفضلي غسل فعل تا علامة التأنيث ضمير مستتر والفاعل ضمير مستتر تقديره نعم أحسنت ما شاء الله غسلت غسل فعل ثم التاء التأنيث علامة تأنيث kemudian wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya begitu ya ثم la'ibu تفضلي la'ibu la'iba fi'lun terus fa'ilnya mana wawu sukun. Wawu sukun itu namanya apa? Fa'ilun. Wawul jamaah. Naam, wawul jamaah itu dhamirun dhamirun muttasilun fi mahalli rafin. Naam. Fa'ilun. Baik. Jadi la'ibanya adalah fi'lun, kemudian wawul jamaah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Begitu ya? Ya. Kita juga mungkin agak membiasakan dengan nama-nama dhamir ini, Bu ya. Ini kan jadi istilah-istilah mungkin yang sebelum-sebelumnya kita tidak terlalu mengenalnya, ya kan Bu ya? Iya, Ustaz. Nama-nama dhamirnya ini. Baik. Mudahnya itu kita mengingat ini kelompok dhamir apa? Apakah ghaib atau mukhatab atau mutakallim? Itu kan penamaannya kan sesuai dengan itu, ya kan Bu ya? Dan dia apakah mufrad atau mutsanna atau jama'. Baik, نستمر بعدها budita تفضلي dakhala wa darabat. Dakhala. Dakhala fi'lun wa fa'iluhu wal fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Masya Allah, tahlah alaik. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Thumma darabat. Darabat fi'lun wal fa'ilu dhamirun mustatir. Benar Ustaz. Lanjutkan dulu. Taqdiruhu hiya. Ahsant. Sedangkan tak di sana apa? Ta'ut ta'nis. Naam, ta'ut ta'nis. Fungsinya apa? Alamat ta'nis, gitu kan namanya? Ta'nis. Wa ta'u ta'nis atau alamat ta'nis. Jadi fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Insyaallah enggak bingung ya Bu ya?
Insya Allah. Ya, apa ini untuk pembiasaan, pengenalan ini mana fi'lunnya, mana fa'ilnya kalau berupa dhamir muttasil atau mustatir gitu ya. Iya. Dan ini mumpung masih di fi'lun madhi nih. Yang kita usahakan untuk bisa memahami ini. Karena nanti untuk di semester depan kita sudah masuk ke fi'lun mudhari dan fi'il amr. Insyaallah kalau di sini kita paham, insyaallah bisa tinggal ngikut aja nanti fi'lun mudhari dan fi'il amr karena kita sudah terbiasa fa'il yang berupa dhamir gitu kan ya. Nah, Ustaz. Ini kedudukannya rofa semua Ustaz nih ya. Dhamir Bagaimana? mutasilnya. Rofa semua dhamir mutasilnya. Nah, semua dhamir yang di sini ini semua dalam keadaan rofa. Kenapa? Karena semuanya sebagai fa'il, kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu selalu marfu atau dalam keadaan rofa, ya atau ya? Berbeda halnya kalau misalkan dhamir mutasil itu kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, misalkan seperti itu. Maka dalam keadaan nasab jadi. Dan bentuk dhamirnya berbeda, ya kan Ibu ya? Dhamir mutasil yang dalam keadaan rafa dan dhamir mutasil yang digunakan dalam keadaan nasab atau jar itu bentuknya berbeda. Iya, beda. Kalau yang dalam keadaan jar dan dalam keadaan nasab itu sama bentuknya. Misalkan apa? Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Sama dengan innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, au innani, wa inna, au innana. Bentuknya dhamir muttasil yang dalam keadaan jar dan dalam keadaan nasab itu sama. Ya kan, Ma? Iya. Tapi kalau dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa itu biasanya bersambung dengan fi'lun, gitu ya. Dhamir mutasil yang dalam keadaan rafa itu biasanya disambung dengan fi'lun dan kedudukannya sebagai fa'il. Selalu. Dhamir mutasil yang dalam keadaan rafa itu kedudukannya selalu sebagai fa'il. Ulang lagi. Dhamir mutasil yang dalam keadaan rafa itu selalu kedudukannya sebagai fa'il. Dhamir mutasil. Iya. Atau naibul fa'il. Kita belum mengenal naibul fa'il. Pada saatnya insyaallah kita akan mengenal naibul fa'il. Iya. Nanti Ustaz. Naibul fa'il itu semester berapa? Saya lupa. Masih semester 7 kali. Semester 6 kalau tidak salah. 5 apa 6? Ini sekarang semester 3. 4 mau 4 kan ya? 5, 6, Iya. 6, semester 6 insyaallah. Semester 6. Nanti ya Arab itu di semester 6 juga. Di awal semester 6 terus kemudian nanti ada sorof itu mulai agak banyak itu di akhir semester 6. Allah berikan kemudahan. Iya. Siap. طيب هل من سؤال أمهات؟ لا يوجد؟ لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فنستمر أمهات إلى الدرس التاسع. Bu Kurnia sudah bergabung, alhamdulillah. Ada nama Bu Kurnia. Tapi ibu-ibu nanti jangan kaget dong ya kalau misalkan nanti memang kelas saya itu kalau dibanding dengan yang lain kecepatannya itu ya saya mungkin kalau kelas-kelas lain tuh Yamaha gitu lah. Kalau saya Honda. Suzuki ya. Sabar Ustaz. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kadang itu terkadang cuman itu ini bukunya nggak bisa melungsuri nih. ya gimana weh? Nggak apa-apa Ustaz, udah fotokopi. Assalamualaikum. Dan kadang itu jaraknya itu bisa jadi ya kita usahakan lah nanti misalnya kalau kita belajarnya sepekan 2 kali mudah-mudahan nggak terlalu jauh ketinggalan. Kalau sama-sama kalau yang lain juga ikut sepekan 2 kali kita bisa ketinggalannya jauh. Iya, nggak apa-apa. Karena kalau yang semester
yang dulu offline itu misalkan yang offline terus kemudian juga ikut online sekarang. Nah itu mulai semester 5, 6, mulai semester 5 dulu tuh. Saya sepekan 2 kali. Itu lama-kelamaan Ustaz Syafiq juga ikut sepekan 2 kali. Akhirnya apa? Akhirnya ya jalan jauh saya. Jalan jauh ya. Kan kita baru dapat setengah. Ustaz Syafiq udah ujian. Kayak cerita orang-orang itu ya Ustadz ya, yang orang-orang kaya orang-orang miskin minta amalan, kan dia nggak bisa sedekah, terus dikasih ini tuh nggak taunya orang kayanya juga ikutan akhirnya kejar-kejar. Ya kita sibuk. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Sanadkhul ila ad-dars at-tasi'. Kita lanjutkan ke pelajaran ke-9. Seperti kita sampaikan kemarin, ad-dars at-tasi'u muqassamun ila qismain atau yang qasimu ila qismain. Pelajaran ke-9 ini terbagi menjadi 2 bagian. Al-qismul awal atau hamzah wal qismul tsani atau al-ba. Bagian hamzah dan bagian ba. Dan kita sampaikan kemarin sebenarnya ini panjang itu yang membuat paling panjang itu adalah hiwarnya. Hiwarnya itu panjang sekali. Hiwarnya itu 4 halaman dan di sana penuh 4 halaman, enggak cuma setengah itu enggak. Betul-betul penuh 4 halaman itu. Dan itu yang membuat banyak menghabiskan waktu biasanya. Tapi insya Allah nanti akan kita coba meringkas untuk hiwarnya itu. Kita mungkin akan baca yang hiwar halaman pertama saja. Untuk halaman kedua dan ketiga dan keempat mungkin ibu bisa membaca sendiri. Tapi seru sih. Baik. Di sini untuk pembahasannya untuk al-qismul awal, untuk bagian pertama ini, di sini ada 3 mabahis, ada 3 poin pembahasan ibu sekalian. Pertama di sana ada fi'lut ta'ajjub. Dan di sana disebutkan ada polanya atau ada rumusnya. Ma af'alahu, ini rumus ibu sekalian. Ma af'alahu, ma kemudian ditambah fi'lun yang polanya af'ala, kemudian ditambah hu itu sebagai maf'ulun bihi. Baik. Fi'lut ta'ajjub. Kemudian al-mabhath ats-tsani al-munada al-mufrad wal munada al-mudhaf. Munada sebenarnya sudah kita pelajari dulu di semester 1, tapi kita akan mempelajari lagi di sini. Tapi ada tambahan dibanding dengan yang semester 1 dulu. Kemudian al-mabhath ats-tsalits alamatu i'rabi jam'il muannats salim. Tanda i'rab pada jamak muannats salim. Ini sebenarnya dulu juga sedikit sudah kita singgung, tapi kita akan bahas lagi di sini, semoga akan lebih jelas. Baik. Mubasyarah ila al-mabhath al-awwal. Poin pembahasan pertama yaitu fi'lut ta'ajjub. Fi'lun. Kalau fi'lun insyaallah ibu-ibu semua sudah paham ya kan Ibu ya? Fi'lun apa yang dimaksud dengan fi'lun. Sedangkan at-ta'ajjub. At-ta'ajjub itu apa ibu-ibu sekalian? Sebenarnya sudah jadi bahasa kita ini, ibu-ibu sekalian. At-ta'ajjub. Ta'ajjub itu apa ibu-ibu sekalian? Kaget bukan? Terpesona. Apa sih? Kagum. Iya, Terpesona. kagum. Taib kagum. Nah, dan di bahasa kita sudah jadi bahasa serapan ya kan Bu? Takjub ya atau ya? Iya. Takjub itu dari bahasa Arab sebenarnya. At-ta'ajjub. Ta'ajjub. Terus kemudian diserap jadi bahasa Indonesia jadi takjub, jadi lebih ringan. Jadi nggak ada tasydid. Terus kemudian ainnya jadi k itu kan ya. Jadi ya itulah lidah kita kan maunya yang simpel-simpel. Iya. Banyakan makan tahu. Banyakan makan tahu tuh yang itu. Yang sono makan daging unta. Ya nggak juga. Katanya kalau kata biasanya orang-orang dosen-dosen tuh ngeledekinnya biasanya kebanyakan makan nasi. Padahal sekarang mereka juga makan nasi. Man akala nasi
asbaha nasiyan. Oh, Man akala nasi asbaha nasiyan. Asbaha itu seperti yakun, berubah menjadi artinya. Man akala nasi, siapa yang makan nasi, asbaha nasiyan, maka akan menjadi nasiyan. Nasi. Apa makna nasi? bukannya pelupa ya? Enak, pelupa, orang yang lupa. Iya, oh iya, kebanyakan Ustadz, kebanyakan glukosa, karbo. Baik, lama sih, gitu lah, candaan aja. Tapi juga kalau sebenarnya orang-orang kita tuh juga banyak yang cerdas juga. Cuman nggak kelihatan aja karena nggak difasilitasi kan ini. Nyalain fasilitas lagi tuh. Nah, tayyib. Apa sama fi'il di sini fi'lu ta'ajjub ibu sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya dari fi'lu ta'ajjub ini adalah ungkapan rasa takjub atau rasa heran, gitu ya. Atau apa tadi? Kata ibu sekalian tadi? Terpesona. Kagum, terpesona. Tayyib. Jadi intinya ini bagaimana cara mengungkapkan perasaan takjub, heran, terpesona, gitu kan, ya? Iya. Nah, itu maksudnya adalah bagaimana cara mengungkapkan. Jadi ungkapan rasa takjub, fi'lu ta'ajjub. Makanya di sana dijelaskan di bawahnya huwa syu'uru wal ihsasu. Maksudnya fi'lu ta'ajjub itu apa? Mengungkapkan asy'ur wal ihsas. Perasaan, syu'ur itu perasaan, ihsas itu indera. Perasaan, enggak maksudnya. Bijamali syai'i au qubhihi, tentang bagusnya atau indahnya sesuatu atau jeleknya sesuatu tersebut. Jadi mengungkapkan bisa jadi rasa takjub itu bisa takjub karena saking bagusnya atau saking indahnya. Bisa juga takjub karena saking jeleknya, ya kan ya Bu? Oh, berarti bukan Jamal dong. Iya, bukan Jamal. Ya, makanya di Jamal sini kan yang indah. Di jamali syai'i au qubhihi. Qubh itu kan jelek. Oh, kubah jelek. Kan qabih itu jelek kan. Kalau jamil itu bagus atau ganteng ya. Kalau qabih itu jelek. Jadi itu mah. Oh iya. Di sini tadi apa Ustaz? Kubhihi ya Ustaz? Enak. Itu masdarnya qubhihi. Jadi bi jamali kan itu majrur kan ada bi. Bi jamali syai'i au qubhihi itu ma'tuf. Qubhihi. Jadi ikut majrur juga. Hi-nya itu ke syai itu ya. Enam. Hak ghaib itu kembali ke asyai. Siap. Bijamali syai'i. Insyaallah nggak bingung Ibu ya. Maksudnya fi'lu ta'ajjub itu apa? Mengungkapkan rasa takjub baik karena bagusnya sesuatu atau jeleknya. Baik. Wa ya'ti 'ala wazni ma af'alahu. Dan polanya, ini rumusnya, polanya adalah ma af'alahu. Selalu seperti ini. Polanya ma itu adalah ma at-ta'jubiyah. Ini adalah ma jenis ma yang baru kita kenal lagi di sini Bapak sekalian. Sebelumnya dulu kita mengenal ada ma al-istifhamiyah untuk pertanyaan, ya kan Ibu ya? Ada juga ma an-nafiyah, kita sudah kenal juga, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau ma al-mausulah sudah kita kenal belum? Ma apa? Ma al-mausulah. Ma yang artinya alladzi. Belum. Masa belum? Ma yang artinya alladzi. Semester berapa saya jelasin kemarin semester berapa? Masa semester 4 yang saya jelasin kemarin? Ya, so. Ada ma al-mausulah juga. Nah, ma al-mausulah itu artinya alladzi. Dan di sini ada ma at-ta'jubiyah. Ma at-ta'jubiyah itu untuk mengungkapkan rasa takjub. Jadi artinya bukan pertanyaan, bukan menafikan, tapi artinya betapa. Gitu ya? Jadi ma itu ada banyak macam-macamnya. Nanti insya Allah secara bertahap akan kita kenal sedikit demi sedikit. Begitu Bu ya?
Ada sekitar 9 kalau tidak salah. Macam-macam ma. Baik, jadi ma di sini adalah ma at-ta'ajubiyah untuk mengungkapkan rasa takjub. Biasanya kalau diartikan dalam bahasa kita artinya betapa. Waduh yang mahat? Ya Allah. Baik. Berikutnya di sana af'ala. Af'ala itu adalah wazn atau pola ibu sekalian. Af'ala itu adalah pola fi'lunnya. Dan biasanya fi'lu ta'ajub ini diambil dari kata sifat. Biasanya diambil dari kata sifat. Misalkan dari kata jamilun. Jamilun dirubah polanya jadi af'ala, jadi ajmala. Ya atau ya? Nah, Kemudian kabirun, kalau dirubah wazannya jadi af'ala, jadi akbaro. Ya atau ya? Baru, ya. Kemudian ba'idun dirubah menjadi af'ala, jadinya Ab'ada. Ab'ada. Kemudian baridun jadinya Abroda. baridun jadi abroda. Naam. Oh gitu. Jadi dari asalnya kata sifat apapun bentuknya kata sifatnya itu dirubah polanya menjadi af'ala gitu ya Bu ya. Jadi polanya hanya satu saja. Polanya hanya ada satu itu saja. Mau mudzakkar mau muannats ya tetap seperti itu pola fi'lunnya. Begitu Bu ya? Wadih? Wadih insyaallah. Kemudian Isim tafdil ya? mirip seperti isim tafdil, tapi ini bukan isim tapi fi'lun. Oh Itu iya. ya. Ini fi'lun madin. Polanya mirip seperti isim tafdil. Nah. Tapi ini adalah fi'lun madin, makanya selalu fathah di sana, af'ala. Gitu ya. Baik. Setelah fi'lun yang polanya af'ala, di sana dilanjutkan dengan maf'ulun bihi. Jadi hu di situ untuk isyarat maf'ulun bihi sekalian itu dhamir muttasil dalam keadaan nasab maf'ulun bihi. Kita coba langsung contohnya di sana. Karirna ba'di al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Apa makna al-ma'u baridun? Air dingin. Ya, na'am. Ini rangkaian mubtada dan khabar. Ya atau ya? Iya. Al-ma'u mubtada, kemudian baridun khabar. Kalau kita ingin mengungkapkan betapa dinginnya air itu. Jadinya bagaimana? Karirna ba'di. Ma abradal ma'a. Ma abroda al-ma'a. Begitu ya Bu ya. Betapa dinginnya air itu. Ma ini adalah ma at-ta'ajubiyah. Gitu ya Bu ya. Kemudian abroda ini adalah fi'lu ta'ajub. Dia adalah fi'lun madin. Makanya dia fathah akhirannya. Abroda ini diambil dari kata barid tadi. Gitu ya Bu ya. Ya. Ini fi'lun madin mabniun al-fathi. Kemudian al-ma'a ini kedudukannya sebagai apa Ibu sekalian? Maf'ulun bih katanya. Setelah fi'lu ta'ajub ini adalah maf'ulun bihi, makanya dia mansub. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Makanya al-ma'a, ingat Ibu sekalian, setelah fi'lu ta'ajub adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu mansub. Gitu ya, Bu ya? Makanya tandanya fathah. Baik. Dan ibu-ibu sekalian, di sana biasanya fi'lu ta'ajub setelah ungkapan rasa takjub ini, setelah fi'lu ta'ajub ini diakhiri dengan alamat ta'ajub. Tanda seru. Gitu ya. Jadi tanda seru di dalam bahasa Arab itu ya digunakan untuk kalimat seru gitu ya.
ta'ajub di sini. Ta'ajub. Tanda seru ini ditambahkan pada jumlah at-ta'ajubiyah, jumlah yang menunjukkan rasa takjub, gitu ya. Ya. Tidak digunakan alamatut ta'ajub ini, tanda seru atau alamatut ta'ajub. Ini tidak dalam bahasa Arab tidak digunakan pada perintah. Berbeda dengan bahasa kita. Bahasa kita itu kan kata perintah diakhiri tanda seru ya atau ya? Iya, Nah, Ustaz. Kalau di dalam bahasa Arab kata perintah itu tidak diakhiri tanda seru. Cuma titik gitu saja biasanya. Begitu Ibu ya? Berbeda kalau ini jumlah ta'ajubiyah, fi'lu ta'ajub. Ini biasanya di akhirnya ditandai dengan alamatut ta'ajub, tanda seru. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Iya. Jadi di sana ada poin-poinnya yang harus kita ingat. Di sana ada ma at-ta'ajubiyah, diawali ma at-ta'ajubiyah, kemudian diikuti dengan fi'lu ta'ajub yang polanya af'ala. Jadi dari sifat apapun polanya nanti jadi af'ala. Kemudian setelah fi'lu ta'ajub itu ada maf'ulun bihi mansub. Itu kan Ibu ya. Dan diakhiri dengan tanda alamatut ta'ajub, tanda seru. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Iya. Baik. Berikutnya di sana karena ba'di an-nujumu katsiratun. An-nujumu katsirah. Ma makna an-nujumu katsirah? Bintang-bintang itu banyak. Jayid. Banyak sekali. Baik. Ini kalau misalnya kita ingin mengungkapkan rasa takjub dengan banyaknya bintang-bintang, madza naqul? Kita bilang gimana? Ma aktsaratan nujuma. Madza? Ma aktsaratan nujuma. Tetap af'alanya nggak berubah, jangan ditambah apapun. Mau maf'ulun bihinya itu mudzakkar atau muannas, karena an-nujum bakal jadi maf'ulun bihi ya atau ya? Ma aktsaron nujuma. Na'am, ma aktsaron nujuma. Karena ba'di ma aktsaron nujuma. Ma aktsaron nujuma. Mungkin kita mengira wah ini setelahnya jamak ghairu aqil seperti muannas gitu kan ya. Enggak, karena Kembali ke setelahnya awal, ini bukan fa'il, tapi maf'ulun bihi. Kan fi'alun itu kan berubah-berubah itu berdasarkan fa'ilnya, ya atau ya, bukan berdasarkan maf'ulun bihinya. Iya. Baik, kita lihat di sana ma aktsaru an-nujuma, ma itu adalah ma at-ta'ajubiyah, sedangkan aktsaru itu adalah fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Diambil dari kata katsir tadi, katsirah. Jadi aktsara. Mabni ya. Jadi meskipun aslinya sebelumnya kata sifatnya muannas, ketika dirubah jadi fi'lun tetap aktsara gitu saja Ibu ya. Jangan dirubah menjadi muannas juga. Gitu ya. Tetap af'ala ya af'ala. Begitu Ibu ya, wadih? Iya. Saya tadi sempat mengatakan di awal, mau mudzakkar mau muannas tetap polanya af'ala. Gitu ya? Baik. Baik. Kemudian an-nujuma itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah enggak. Ya. Sebenarnya di sana ada kisah tentang, mungkin saya pernah bercerita ya tentang pertama kali dibukukannya ilmu nahwu. Pernah tapi lupa. Pernah? Nasi, kebanyakan nasi. Bukan kok nasi. Nah, saya lupa Ustadz. Kayaknya kalau nggak salah Ustadz pernah cerita. Cuma saya kebanyakan nasi jadi lupa. Saya jadi batuk-batuk. Baik. Bidang ilmu di dalam bahasa Arab itu kan sebenarnya ada 12 bidang ilmu dalam bahasa Arab. Masya Allah. Ada 12 bidang ilmu. Di antaranya ada nahwu, ada sharaf,
Ada balaghah. Balaghah itu sendiri pun terbagi menjadi 3 bidang. Ada bayan, ma'ani, dan badi'. Kemudian ada imla, ada insya, kemudian ada bahas tentang qafiyah, dan seterusnya. Atau arut. Arut itu ilmu arut itu tentang syair. Jadi banyak sekali misalnya. Ada 12. Sedangkan nahwu sendiri itu dibukukan itu ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apakah sebelumnya itu nggak ada ilmu nahwu? Ada, dari sebelumnya, dari sejak dulu itu ada ilmu nahwu, tapi orang Arab zaman dahulu itu nggak perlu pembukuan nahwu karena mereka betul-betul orang Arab murni. Kan? Memang sudah alami, mereka itu berbahasa itu sudah alami seperti itu. Gitu kan Ibu ya? Iya. Tapi ketika agama Islam semakin menyebar, daerahnya semakin meluas, banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam dan mereka bergaul dengan orang-orang Arab. Dari situlah mulai timbul sedikit demi sedikit kemunduran dalam bahasa Arab. Orang-orang itu jadi agak pudar gitu bahasa Arab aslinya. Dari situlah muncul pertama kali ide untuk pembukuan ilmu nahwu. Ceritanya memang ada beberapa versi. Di antaranya di sana Abul Aswad Ad-Du'ali, tapi pemerannya sama. Tapi ceritanya itu, topiknya itu ada yang mengatakan berbeda-beda. Tapi kalau orang-orangnya sama. Di sana Abul Aswad Ad-Du'ali, salah satu sahabat Rasulullah, Abul Aswad Ad-Du'ali itu pulang dari safar. Ketika pulang dari safar itu disambut oleh putri kecilnya di depan rumah. Di sana langsung disambut dengan baik, kemudian dipeluk dan digendong putri kecilnya itu. Terus putrinya mengatakan, ma ajmalu as-sama'i. Kemudian Abul Aswad menjawab, ajmaluha nujumuha. Kenapa kok menjawab? Karena kalau yang dikatakan anaknya itu tadi, ma ajmalu as-sama'i, itu berarti bertanya. Ma ajmalu as-sama'i, ma-nya adalah ma al-istifhamiyah, ajmalu itu adalah ism tafdhil. As-sama'i mudhafun ilaih. Ma ajmalu as-sama'i, apa yang paling indah di langit. Gitu ya. Terus akhirnya Abul Aswad menjawab seperti itu tadi, ajmaluha nujumuha. Yang paling indah di langit adalah bintang-bintangnya. Gitu ya. Terus anaknya protes. Katanya apa? Ana la as'al. Saya nggak bertanya. Saya ingin mengungkapkan betapa indahnya langit malam ini, gitu ya. Karena bertemu, udah rindu sama ayahnya, kemudian bertemu ayahnya, harus melihat langit indah sekali kan gitu. Terus Abul Aswad seketika itu mengoreksi gitu ya. Idzan quli ma ajmala as-samaa. Ma ajmala as-samaa. Ini uslub ini kan Ibu ya, uslub ta'ajub ya atau ya? Ma ajmala polanya, bukan ajmalu. Ya, ajmala, ma ajmala as-samaa, mansub. Kalau tadi kan awalnya kan putrinya mengatakan apa? Ma ajmalu as-sama'i. Kalau itu bertanya. Oh gitu asal muasalnya. Seperti mudhofil. Nah, itu idhofah. Ajmalus sama, ma ajmalus sama, apa yang paling indah di langit gitu ya. Ajmalu as-sama'i, yang tadi ajmalu as-sama'i itu istri anak yang nanya ya. Nah, terus harusnya bilangnya jangan gitu, harusnya ma ajmalas samaa, apa yang betapa indahnya langit malam ini kan itu ya. Ma ajmalas samaa. Dari kejadian itu Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau itu merenung dan sedih, gundah. Gimana bisa? Dia ini, Abul Aswad ini adalah orang Arab asli. Kemudian anaknya ini kan otomatis juga orang Arab asli ya saya. Iya loh. Kok gimana bisa salah ngomong bahasa Arab gitu kan?
betul-betul gundah lah ketika itu. Hmm. Setelah diperhatikan itu ternyata karena pergaulan anaknya itu dengan orang-orang ajam, dengan orang-orang non-Arab. Jadi membuat bahasa Arab anaknya itu pudar gitu. Yang penting bisa berbunyi kan gitu. Kalau orang baru belajar itu kan. Ya. Jadi Iya, anaknya iya. itu ikut pudar juga karena anaknya itu kan juga masa belajar. Baik. Terus akhirnya Abul Aswad itu mengadukan masalah tersebut kepada khalifah ketika itu, yaitu Ali bin Abi Bin Thalib Abi radhiyallahu Thalib. anhu. Terus oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disarankan untuk membukukan kaidah-kaidah bahasa Arab. Akhirnya pulang ketika itu untuk merumuskan atau meringkas beberapa kaidah tentang bahasa Arab. Terus kemudian dilaporkan kembali kepada khalifah dan diapresiasi dan diminta untuk melanjutkan sampai selesai. Ketika sudah selesai, betul-betul diperiksa oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan betul-betul diapresiasi sampai beliau Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan unhu hadzan nahwa. Unhu hadzan nahwa. Nahayanhu itu artinya itu sebenarnya berjalan. Jadi unhu hadzan nahwa, tempuhlah jalan ini. Nah, gitu ya. Dari situlah ilmu itu disebut dengan nama ilmu nahwu. Dari perkataan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu. Begitu ya, Bapak ya? Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bermula dari masalah uslub ta'ajub ini, Ibu sekalian. Penulisan pembukuan. Dan sebenarnya kebanyakan ilmu-ilmu itu juga seperti itu. Sejak dahulu hanya saja pembukuannya itu agak terakhir. Bukan karena nggak pernah digunakan, bukan karena nggak pernah ada, tapi tapi orang-orang zaman dahulu tidak perlu pembukuan, tapi orang-orang berikutnya membutuhkan pembukuan gitu, Ibu ya. Iya. Seperti Al-Quran, dulu kan juga pembukuannya, penulisannya, itu kan juga di akhir-akhir, ya kan Ibu ya? Iya. Betul-betul selesai, bahkan malah di Khalifah Utsman. Kemudian juga ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu usul fiqh. Ilmu usul fikih, bukan ilmu fikih. Tapi ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu apa sih, Ibu sekalian? Penggalian hukum-hukum fikih, Ustaz ya. Apa, Om? Penggalian hukum-hukum fikih. Kalau ilmu fikih kan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum perbuatan manusia, perbuatan hamba. Itu dibahas dalam ilmu fikih. Tapi kalau ilmu usulul fiqh itu usul fiqh. Nah, kalau orang kita bilangnya usul fiqh gitu. Usulul fiqh itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil. Maksudnya apa saja yang bisa dijadikan dalil dalam syariat Islam. Kemudian juga mempelajari tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan dari dalil tersebut. Kemudian juga membahas tentang apa lagi? Membahas tentang pembagian manusia terkait dengan interaksi dengan dalil. Jadi ada namanya mujtahid, ada namanya muqallid, orang yang bisa mengambil kesimpulan langsung dari dalil, itu namanya mujtahid. Tapi orang yang tidak bisa mengambil kesimpulan dari dalil, kesimpulan hukum dari dalil itu disebutnya muqallid. Muqallid itu mengikuti kesimpulan yang disampaikan oleh mujtahid, gitu kan? Itulah. Atau secara singkat, sebenarnya usul fikih itu adalah kumpulan kaedah-kaedah yang digunakan oleh para sahabat untuk mengambil kesimpulan dari dalil. Nah, kesimpulan hukum dari dalil-dalil gitu ya, Bu ya? Baik, Ustaz. Itu adalah usul fikih. Kalau sebagian orang sekarang itu mengatakan, loh, ini buat apa belajar usul fikih?
Oh, buat apa belajar usul fikih? Usul fikih kan ilmu bid'ah itu. Ilmu baru. Nah, ini nggak paham berarti ya. Padahal sejak dulu itu para sahabat itu menerapkan usul fikih, hanya saja belum dibukukan. Ketika zamannya Imam Syafi'i itu baru dibukukan. Yang pertama kali membukukan itu Imam Syafi'i usul fikih. Bukan berarti yang membuat itu Imam Syafi'i, bukan. Imam Syafi'i itu hanya mengumpulkan kaidah-kaidah para sahabat itu kalau mau menyimpulkan dalil itu seperti apa. Gitu ya. Rumit itu Ustaz. Ya iyalah. Makanya kalau orang nggak mau mikir ya. Makanya kadang-kadang itu aneh. Kalau misalkan kita kadang mendengar misalkan yang ya baru-baru belajar itu misalkan kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Tapi nggak mau belajar usul fikih, itu kan musibah. Gimana bisa kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf? Para salaf itu kan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya atau ya? Iya. Lalu kalau misalkan dengan pemahaman mereka, terus kemudian tidak mau menggunakan kaidah yang mereka pakai, itu bagaimana? Terus pemahaman siapa yang kita ikuti kan gitu? Iya. Ya itulah. Iya Ustaz. Taib, nastamir Mahat. Afan ibu sekalian kalau kemana-mana. Apa Ustaz? Taib, nastamir Mahat sekalian. Berikutnya di sana pembahasan tentang al-munada. Al-munada seperti saya singgung di awal tadi, al-munada itu sebenarnya sudah pernah kita kenal sejak semester 1, ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Yaitu kata yang terletak setelah harfun nida. Harfun nida itu sebenarnya ada macam-macam, tapi kita baru dikenalkan dengan ya saja. Ya, misalkan ya Muhammadu, ya at-talibu, ya kan Ibu ya? Taib. Jadi ya-nya adalah harfun nida, sedangkan Muhammadu at-talibu itu sebagai al-munada namanya. Masih ingat ya Bu ya, insyaallah? Iya. Sedangkan harfun nida sendiri sebenarnya ada ya, ada ayyuha, ya ayyuha, ayyatuha, ya ayyatuha, ada wa, ada a. Taib, dan seterusnya. Taib. Untuk al-munada, sekarang kita fokus pada al-munadanya sendiri. Dulu yang di semester 1, kita dikenalkan al-munada itu hanya satu kata saja, bukan rangkaian, ya atau ya? Misalkan tadi, ya Muhammadu, ya al-ustadu. Nah, itu hanya satu kata saja. Kalau al-munada hanya satu kata saja, atau disebutnya biasanya dengan istilah al-munada al-mufrad. Mufrad di sini maksudnya bukan lawannya jamak dan mutsanna, bukan. Kalau disebut munada mufrad itu maksudnya adalah munada yang hanya terdiri dari satu kata, bukan rangkaian mudhaf atau syibhul mudhaf, gitu Ibu ya. Bingung tidak maksud saya? Bingung. Karena istilah mufrad dalam nahwu itu bisa berarti 5 hal dalam 5 bab yang berbeda. Terkadang kita mengenal mufrad itu berarti pasangannya mufrad, musanna, jamak, ya kan Ibu ya? Tapi terkadang mufrad itu bukan itu maksudnya. Kalau dalam bab munada itu maksudnya mufrad itu bukan itu. Oh, bukan. Kalau dalam bab munada maksudnya mufrad adalah bukan mudhaf dan bukan syibhul mudhaf. Gitu ya? Bukan mudhaf, bukan syibhul apa? Aduh, syibhul mudhaf belum kenal juga, ya. Belum, Ustaz. Makanya jadi ya, yang penting bukan mudhaf lah. Oh, oke. Yang penting bukan mudhaf, gitu ya. Karena syibhul mudhaf itu mirip dengan mudhaf. Namanya juga syibh. Syibh kan mirip. Hampir sama. Jadi ya udah, oke Ustaz dilanjut dulu. Jadi maksudnya mufrad di sini adalah yang bukan mudhaf gitu ya. Berarti lawannya mufrad berarti mudhaf gitu kan Ibu ya. Ini kalau dalam bab munada. Wadih Mahat? Mungkin kali kalau udah ke semuanya baru kita bisa ambil kesimpulan kali ya Ustaz. Ya, yang penting di sini mufrad di sini maksudnya bukan tunggal.
Iya. Bukan lawan dari musanna dan jamak. Tapi di sini maksudnya bukan mudhaf. Mufrad di sini maksudnya bukan mudhaf. Kalau munada mufrad, seperti yang kita pelajari di semester 1 dulu, kalau munada mufrad, maka munada itu harus mabniyun 'ala dhammi. Mabniyun 'ala dhammi. Misal, karirna ba'di. Ya Muhammadu. Ya Muhammad. Ya Muhammadu. Ya Ustadzu. Ya Ustadz. Ya Ustadzu. Baik. Kata Muhammad dan kata Ustadz di sini adalah munada, ya atau ya? Ya Ustadz. Dan dua kata ini, munada ini mufrad. Maksudnya bukan mudhaf. Bukan rangkaian mudhaf dan mudhafun ilaih, ya atau ya? Jadi munada dua kata ini, Muhammad dan Ustadz, di sini adalah munada mufrad dan ma'rifah. Dua-duanya ma'rifah. Baik. Kalau munada bentuknya mufrad seperti ini, bukan rangkaian idhofah, maka dia harus mabniyun 'ala dhammi, seperti disebutkan di sini, mabniyun 'ala dhammi. Maksudnya mabniyun 'ala dhammi itu apa? Domah. Harus dhammah dan tidak boleh tanwin. Itu kan ya, Bu? Harus dhammah, harus diakhiri dhammah, nggak boleh yang lain-lain, nggak boleh fathah, nggak boleh kasroh. Tapi harus dhammah, dan dhammahnya cuma satu saja, tidak boleh tanwin. Namanya mabni itu pasti tidak ada yang tanwin. Gitu ya, Bu ya? Makanya di sana ya Muhammadu, bukan ya Muhammadun, ya Muhammadan, Muhammadin, Muhammadah, Muhammadi, enggak. Tapi ya Muhammadu, mabniyun 'ala dhammi, harus dhammah dan tidak tanwin. Demikian juga dengan ya Ustadzu. Wadih Mahat? Wadih. Lalu bagaimana kalau misalnya munada ini tidak mufrad? Tidak mufrad maksudnya apa? Dia merupakan rangkaian idhofah. Jadi yang menjadi munada adalah mudhaf. Itu bagaimana? Oh. Ya udah. Kalau munada itu berupa mudhaf, maka dia harus mansub. Kalau munada itu mudhaf, maka harus mansub. Misal, karirna ba'di. Ya Abdallahi. Ya Abdallah. Ya Kita perhatikan di sini, aslinya sebelum ada harfun nida ya, itu sebenarnya adalah Abdullahi, ya atau ya? Kata rangkaian Abdullah itu adalah rangkaian idhofah, ya atau ya? Betul. Ya. Abdu sebagai mudhaf, lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih, majrur, ya atau ya? Ketika kita tambahkan harfun nida ya, maka mudhaf tadi selain sebagai mudhaf juga sebagai munada, ya atau ya? Kata abd tadi yang hanya sebagai mudhaf, sekarang bukan hanya sebagai mudhaf saja, tapi Bagus. cek suaranya sudah masuk, Om. Afan. Baik. Ini tadi kata Abdullah itu sebenarnya adalah rangkaian idhofah. Abd sebagai mudhaf, lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih majrur. Ketika kita tambahkan harfun nida ya, maka mudhaf kata abdu tadi yang merupakan mudhaf juga menjadi munada. Jadi ya Abdullah. Dan munada ini berarti juga mudhaf. Jadi double kan ya? Munada juga sebagai mudhaf, ya atau ya? Kalau munada ini juga sebagai mudhaf, maka dia harus mansub. Kalau munada ini juga sebagai mudhaf, maka harus mansub. Mansub itu biasanya tandanya apa? Fathah. Makanya di sana
Ya abdallahi. Nggak abdu lagi, tapi abda. Ya abdallahi. Wadih mahat? Wadih. Wadi. Allah. Jadi kalau di Arab itu abda itu munada mansub wa huwa mudhaf gitu ya. Nah, Iya, ya. Nggak bingung ya? Baik. Allah. Contoh kedua, dan di sana lafzul jalalah mudhafun ilaih majrur. Jelas insyaallah. Berikutnya kadruna ba'di. Ya sa'iqas sayyarati. Ya Ya sa'iqas sayyarati. Ma ma'na ya sa'iqas sayyarah? Enggak tahu, Ustaz. Supir mobil. Ma ma'na sa'iq? Supir Supir. kali. ماذا؟ سائق Supir, ساق pengemudi. يسوق نعم درايفر Oke. سائق سائق ساق يسوق ساق يسوق itu fi'lunnya ساق يسوق سائق itu isim fa'ilnya ya سائق السيارة طيب di sini kata sebelum ada ya di sana aslinya saiqu as-sayyarati ya kan Ibu ya? Rangkaiannya idhafah saiqu sebagai mudhaf as-sayyarati mudhafun ilaih ya atau ya? Nah, Ketika kita tambahkan ya maka mudhaf ini tadi kata saiq yang merupakan mudhaf juga sebagai munada jadi munada juga. Kalau munada ini juga sebagai mudhaf kalau munada juga sebagai mudhaf maka harus mansub. Kalau munada mudhaf, al-munada al-mudhaf itu harus mansub. Gitu ya. Makanya di sana ya sa'iqa bukan sa'iqu lagi ya sa'iqas sayyarati. Sa'iq di sini adalah munada mansub wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf. Ya. Sedangkan as-sayyarati mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Gitu Ibu ya? Jadi ini intinya cuman terbagi yang satu rangkaian idhofa, yang satu bukan rangkaian idhofa, udah gitu aja. Kalau cuma satu kata saja maka dia mabniun 'ala dhamm gitu ya. Tapi kalau misalkan munada itu mudhaf maka harus mansub. Makanya kalau di dalam hadis kita mungkin sering mendengarkan atau membaca di dalam hadis para sahabat ketika memanggil Rasulullah apa kata para sahabat? Ya Rasulullahi. Bukan ya Rasulullah, tapi ya Rasulullahi. Karena Rasulullah, Rasul itu sebagai mudhaf ya atau ya? Nah, kalau munada mudhaf harus mansub ya Rasulullahi. Gitu Ibu ya? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kita biasanya dengarnya selama ini gimana? Ya Rasulullah atau ya Rasulullah? ya Rasulullah. Ya? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tapi nggak sadar gitu, tapi nggak sadar. Tapi nggak sadar. Sekarang udah sadar. Ya kemarin koma. Iya. Demikian juga kalau misalkan talibul ilmi. Kalau misalkan kita ingin memanggilnya, jadi bagaimana? Ya talibal ilmi. Ya talibal ilmi. Begitu Ibu ya? Nggak bingung ya insyaallah? Enggak. Assalamualaikum jami'an. Insyaallah. Hal min soal? Mau tanya Ustaz. Tafadhali. Dari sahabat Nabi itu kan ada yang nama Abu Bakar. Kalau memanggil dengan ya Abu Bakrin gitu, ba-nya itu dengan alif atau alif maksura Ustaz? Alif mamdudah. Ya Aba Bakrin. Itu mansub wa alamatu nasbihi alif. Karena dia termasuk asmaul khamsah. Abu, Aba, Abi. Oh iya. Nah, intinya kalau munada mudhaf harus mansub gitu ya. Seperti di situ juga ya Aba Bakrin. Jadi misalkan juga ya Aba Ayyub, biasanya Abu Ayyub, ya Aba Ayyub ya. Soalun akhar mahad.
Ada lagi pertanyaan lain? La yujad. La yujad. Astaghfirullahaladzim. Masih ada lagi nggak ini kaidahnya? Masih satu lagi. Tapi ini mudah insya Allah. Coba kita selesaikan ini dulu ya. Nah, Ustaz. Ya. Baik, alamatu i'rabi jam'il muannats salim. Kita sebelumnya di semester 2 sudah dikenalkan dengan bentuk jamak muannats salim, ya atau ya? Contohnya dulu kalau muslimatun jadi muslimatun. Jadi ada tambahan alif dan taknya jadi maftuhah, ya atau ya? Nah, iya. Mu'minatun jadi mu'minatun. Mudarrisatun jadi mudarrisatun. Ya atau ya? Baik. Tanda i'rabnya bagaimana? Tanda i'rabnya kalau marfu' masih normal. Kalau marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya kan Ibu ya? Muslimatun. Ya atau ya? Iya. Kalau majrur tanda jarnya apa? Masih normal juga. Kasroh. Muslimatin. Mu'minatin, mudarrisatin. Tapi kalau mansub, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya ini sudah tidak menggunakan tanda i'rab asli. Karena tanda nasabnya menggunakan kasroh juga. Muslimatin, mu'minatin, mudarrisatin. Kenapa demikian? Karena memang jamak muannats salim itu tidak bisa ditandai dengan harokat terakhir fathah. Kita lihat contoh-contohnya. Di sana ada keterangan jam'ul muannats salim yurfa'u bidhammah. Kalau marfu' tanda rafa'nya dhammah, wa yunsabu wa yujarru bil kasrah. Tapi kalau mansub atau majrur, tanda nasab dan tanda jarnya adalah kasrah. Misal, karena ba'di ja'atit talibatu. Ja'atit talibatu. Ma ma'na ja'atit talibatu? Para siswi telah datang. Ya, na'am. Ja'at, ja'anya adalah fi'ulun, ya atau ya. Kemudian ta itu adalah ta'ut ta'nis. Alamatut ta'nis. Kemudian at-talibatu yani fa'ilun marfu'un, ya atau ya? Nah, Ustaz. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Di sana ini adalah bentuknya jamak muannats salim. Tapi kalau marfu' tetap tanda rafa'nya dhammah. Gitu ya. Kalau marfu' tetap tanda rafa'nya dhammah. Wadih Mahat? Jadi dia nggak bisa dipatahin gitu ya. Memang ini kan masih marfu'. Yang si mansub sama si nah, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Jadi di sana at-talibatu ini kalau kedudukan di jumlah ini fa'il marfu' di dhammah. Kemudian karena ba'di marartu bit-talibati. Marartu bit-talibati. Ma ma'na marartu bit-talibati? Marro yamurru. lewat ya. Naam, marra yamurru itu berjalan melewati. Saya berjalan dengan para siswi berjalan melewati buku. Ya, saya berjalan melewati para siswi gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Wadih Mahat. Kalau berjalan melewati para siswi itu kan agak gimana gitu kalau untuk event. Kalau di Libya itu gimana? Kalau di Libya itu agak gimana ya? Sebenarnya yang gimana lagi kondisinya seperti itu. Kalau di Libya itu kan nggak ada asrama khusus gitu ya. Ya asramanya ada, tapi cuma untuk nggak bisa menampung semuanya. Paling untuk mahasiswa baru dan mahasiswa dari luar negeri. Kalau yang selain mahasiswa baru dan mahasiswa dari luar negeri, ya itu ya udah ngekos semuanya. Dan ngekos itu kan, ya semuanya ngekos. Ikhwan dan akhwat itu ngekos semuanya. Kalau udah berangkat pagi-pagi itu atau pulang kuliah, berangkat kuliah atau pulang kuliah, itu kan jalanan itu kan, jadi gimana? Kan penuh itu. apalagi kalau jalannya itu aksesnya itu dari satu gang aja gitu kan.
Gang namanya gang itu kan nggak luas kan. Oke. Makanya mahasiswa Libya itu kebanyakan nikah. Ya, masih mahasiswa udah pada nikah. Bukannya berbeda keluar masuknya Ustadz jamnya? Pintunya berbeda, tapi kalau sebelum datang ke pintu gerbang itu kan melewati gang-gang yang sama gangnya kalau Gang dilewat. senggol. Iya. Jalannya ketemunya. Ya, kalau sudah di kampus ya udah beda lagi. Kalau saat kampus udah areanya sendiri-sendiri. Tapi kalau ketika perjalanan menuju kampus itu dan pulang dari kampus itu kan di jalanannya kan. Pengalaman ya. Papasan-papasan itu kan. Ini Oke. harus gimana dengan Ntar pas ini ke warung gitu ya. ya itu. Saya dulu nikah itu semester 3 nikah. Masya Allah. Gitu lah. Baik, nah gini, marartu bitalibat, kembali ke sini lagi. Marartu bitalibati. Marartu ini marronya adalah fi'lun, kemudian tak mutakallim ini adalah fa'il, ya atau ya? Kemudian bi itu adalah harful jar, ya atau ya? Berarti setelah harful jar adalah ism majrur. Betul? Ya, betul. At-talibati ini berarti ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasroh. Ya atau ya? Kalau jamak muannats salim, kalau majrur tandanya tetap kasroh, tetap normal. Ya kan Ibu ya? Sekarang yang terakhir, yang mansub. Karena ba'di. Ra'aitu talibati. Ra'aitu talibati. Ma makna ra'aitu talibati? Saya melihat para siswi. Ini lagi-lagi terkait dengan para siswi. Baik, ra'aitu, ra'anya adalah fi'lun, kemudian tak mutakallim itu adalah fa'il, ya atau ya? Berarti at-talibat di sini kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi, objek. Maf'ulun bihi itu selalu mansub, ya atau ya? Ya. Naam, di sini juga mansub. At-talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasroh, tapi tanda nasabnya bukan fathah. Ini tidak biasa ya kan Ibu ya? Normalnya kalau mansub itu tanda nasabnya fathah, tapi kalau jamak muannats salim, kalau mansub maka tanda nasabnya adalah kasroh. Niabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah. Niabatan, di sana ada tulisannya kan? Niabatan anil fathah. Itu maksudnya apa? Pengganti dari fathah atau mewakili fathah. Gitu ya. Kenapa demikian? Kenapa harus diwakili kasroh? Kenapa nggak ditulis fathah saja? Karena memang jamak muannats salim itu tidak bisa diakhiri tanda fathah. Wadih umahat? Wadih. Jadi nggak mungkin jamak muannats salim huruf terakhirnya fathah, itu nggak akan mungkin. Gitu Ibu ya. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? La yujad. Insyaallah jelas semuanya. Tahlahanakum Jelas. jami'an. Baik, sepertinya kita cukupkan dulu sampai di sini Ibu sekalian. Baik. Insyaallah. Kalau besok gimana Ibu sekalian? Besok Ibu bisa belajar nggak? Saya ikut aja. Iya. Ya udah lihat saja besok Ustaz ada berapa orang. Nah, kita lihat besok. Kita insyaallah besok saya tanya lagi seperti biasanya, kira-kira Ibu bisa belajar atau tidak ya. Itu Ibu ya. Insya Allah jika tidak ada halangan, insya Allah hadir. Biar bisa semoga cepat Allah berikan selesai. kemudahan. Tayyib. Ya, sebenarnya tinggal 2 bab, tinggal 2 bab. Cuman besok berarti hiwarnya kita lewatin dulu ya Ustadz, gitu. Ya kita baca lah, tapi mungkin nggak semuanya gitu. Kita baca. Oh gitu. Ya. Karena juga hiwar itu juga penting kadang untuk latihan kita, latihan membaca dan memahami teks. Ini sama. Hal min soal Umahat? La yujad, ma fi soal?
Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad Ustaz. La yujad. Alhamdulillah. In kana la yujad fanaktafi bihadzal qadar. Narjullaha an yanfa'ana wa an yubarikana fima ta'allamna. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan menjadikan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Jadi antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.